Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Andina Hikmah, saya dari Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA dari kelas 2024D. Nah, untuk kali ini dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, kita akan menganalisis kalimat dengan ejaan Bahasa Indonesia yang telah disempurnakan atau biasanya disebut EYD. Apa itu EYD? EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, itu adalah singkatan dari EYD. EYD sendiri itu adalah sebuah pedoman resmi yang dapat dipergunakan oleh instansi pemerintah dan swasta serta masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan juga benar. Lanjut, EYD mengatur hal-hal seperti penulisan huruf kapital yang baik dan benar, lalu pemakaian tanda baca, lalu penulisan singkatan, ankronim, dan angka, lalu yang terakhir adalah penulisan kata seperti serapan, gabungan, imbuhan, dan lain sebagainya. Nah, untuk kita kasih contoh nih, hal-hal apa aja yang salah dalam penulisan spanduk tersebut. Jadi untuk spanduknya sendiri nih bilang, mohon maaf perjalanan Anda terganggu, Jalan Basuki Rahmat ditutup total, mohon menggunakan jalur alternatif lainnya. Lalu kita mulai analisis nih, apa saja kesalahan yang ada di spanduk-spanduk tadi. Yang pertama adalah perjalanan Anda terganggu. Kenapa ini salah? Karena kalimat itu tuh kurang jelas dan tidak efektif, seolah-olah hanya menyatakan fakta, padahal maksudnya adalah perjalanan Anda akan terganggu karena ada penutupan jalan. Jadi untuk perbaikannya sendiri adalah perjalanan Anda akan terganggu gitu. Untuk yang kedua adalah Jalan Basuki Rahmat. Namanya itu salah. Jadi untuk Jalan Basuki Rahmat itu kita harusnya pakai T ya, bukan pakai D. Lalu yang ketiga adalah kata ditutup total. Kalimat ditutup total ini itu apa masalahnya itu dari kata total. Jadi total itu adalah serapan dari bahasa asing, padahal kita bisa menggunakan kalimat lain yang lebih baku di bahasa Indonesia. Perbaikannya yaitu ditutup sepenuhnya ya, bukan ditutup total. Lalu yang keempat itu kalimat mohon maaf jalur alternatif lain. Mohon menggunakan jalur alternatif lain. Ini salah karena ada kalimat ada kata yang mubazir. Kata alternatif sudah berarti pilihan lain. Jadi tidak perlu ditambahin kata lain ya. Untuk perbaikan sendiri yaitu mohon menggunakan jalur alternatif seperti itu. Jadi kesalahan-kesalahan tadi kalau misalkan diperbaiki itu akan menjadi kalimat yang baik yang menurut EYD, yaitu mohon maaf perjalanan Anda akan terganggu. Jalan Basuki Rahmat ditutup sepenuhnya. Mohon menggunakan jalur alternatif. Contoh yang kedua, kalimat diinformasikan kepada masyarakat yang parkir di Jalan Kiai Haji Fakhruddin X Jalan Anggi untuk memindahkan parkiran kendaraan ke tempat parkir teman Bebaya per tanggal 1 Oktober 2023. Untuk analisis kesalahan sendiri, ini ada beberapa. Yang pertama adalah kata kalimat diinformasikan. Diinformasikan salah karena kata kerja pasif yang benar adalah diberitahukan atau diinformasikan. Ditulis serangkai ya, jadi bukan dipisah. Yang benar adalah diinformasikan. Di apa? Di-nya itu nggak ada spasi. Lalu yang kedua adalah kepada masyarakat eh, yang parkir kepada masyarakat yang parkir ini kesalahannya dia itu kurang tepat karena kalimatnya tuh terasa lisan. Untuk perbaikan sendiri yaitu kepada yang memarkirkan kendaraannya. Alasannya kenapa? Karena kata kerja baku dari parkir adalah memarkir, bukan parkir saja gitu. Terus yang ketiga adalah kata jalan nih, Jalan Kiai Haji Farudin X Jalan Anggi. Salahnya di mana? Dari singkatan JL ya. Jalan itu kalau misalkan seharusnya tuh harus pakai JL yang huruf kecil aja. Huruf pertama kapital, huruf keduanya di kecil dan diakhiri dengan titik. Perbaikannya yaitu Jalan Kiai Haji Fahrudin dahulu Jalan Anggi. Lalu yang keempat adalah kalimat parkiran kendaraannya. Ini salah karena parkiran itu tidak baku. Yang benar adalah tempat parkir. Jadi untuk perbaikannya adalah memindahkan kendaraannya atau memindahkan tempat parkir kendaraannya.
Lalu yang kelima adalah pertanggal 1 Oktober 2023. Ini salah karena kata per itu di sini tidak baku dalam konteks penanggalan ya, lebih tepat digantikan dengan mulai atau terhitung sejak gitu. Perbaikannya ya kita ambil salah satu lah. Perbaikannya itu adalah mulai tanggal 1 Oktober 2023. Jadi untuk perbaikannya yaitu diinformasikan kepada masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di Jalan Kiai Haji Farudin untuk memindahkan kendaraannya ke tempat parkir Taman Bebaya mulai tanggal 1 Oktober 2023. Nah, untuk studi kasus yang berikutnya adalah spanduk dengan kalimat dilarang berjualan di area taman berdasarkan peraturan daerah Kota Palangkaraya nomor 14 tahun 2019 tentang pengelolaan setiap orang baik secara sengaja maupun tidak disengaja dilarang melakukan aktivitas berjualan barang atau jasa yang dapat mengganggu kenyamanan, ketertiban dan keamanan serta ya ini di sini ya. Lalu untuk analisis kesalahannya yang pertama adalah kalimat dilarang berjualan di area taman. Dilarang berjualan di area taman itu salahnya dari kata area. Kata area itu merupakan serapan dari bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia lebih tepatnya menggunakan kawasan atau wilayah. Untuk perbaikannya yaitu dilarang berjualan di kawasan taman ya, sebaiknya seperti itu. Lalu yang kedua adalah pasal 17 ayat 1 huruf I. Nah, ini kesalahannya terletak pada huruf I itu. Huruf I sebaiknya ditulis dengan huruf kapital karena hukum bagian hukum yang baku. Jadi untuk perbaikannya ya kita tinggal ubah yang paling belakang itu menggunakan huruf kapital. Lalu yang ketiga adalah setiap orang baik secara sengaja maupun secara tidak disengaja. Lalu untuk perbaikannya kesalahannya ini terdapat pada kalimat panjang yang terasa berulang ya. Untuk perbaikannya itu gini, setiap orang baik secara maupun tidak baik secara sengaja maupun tidak sengaja gitu ya. Jadi tidak boros kata tidak terlalu panjang gitu. Lalu kesalahan yang keempat adalah kalimat barang dan garis miring atau jasa. Salahnya kenapa? Karena terdapat tanda hubung dan garis miring atau sudah baku, tapi sebaiknya itu dipertimbangkan apakah perlu. Untuk teks sederhananya kepada masyarakat, cukup barang atau jasa. Jadi untuk perbaikannya ya barang atau jasa. Nah, ini untuk perbaikannya nih. Dilarang berjualan di kawasan taman berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya nomor 14 tahun 2019 tentang pertamanan pasal 17 ayat 1 huruf I. Setiap orang baik sengaja maupun tidak sengaja dilarang melakukan aktivitas berjualan barang atau jasa yang dapat mengganggu kenyamanan, ketertiban, keamanan, dan keselamatan umum di kawasan taman milik pemerintah daerah. Nah, kita analisis lagi ya. Untuk spanduk yang ini, itu kalimatnya jangan ngebut. Di sini pernah terjadi kecelakaan lalu lintas. Kita analisis ya untuk kesalahannya. Nah, untuk kesalahannya sendiri, itu yang pertama adalah kata jangan ngebut. Kata ngebut adalah bahasa yang tidak baku atau slang ya. Dalam bahasa Indonesia baku seharusnya digunakan kata melaju kencang atau mengemudi ugal-ugalan. Untuk perbaikannya ya kita tinggal perbaiki jangan melaju kencang gitu ya. Nah, yang kedua adalah kata di sini. Di sini itu penulisan kata keterangan tempat yang benar adalah dipisah ya. Jadi di spasi sini gitu. Lalu yang ketiga adalah pernah terjadi kecelakaan lalu lintas. Masalahnya di mana ini salah karena kalimat ini tuh kurang efektif. Lebih baik ditulis dengan struktur yang lebih jelas. Untuk perbaikannya sendiri ya, sering terjadi kecelakaan lalu lintas atau di sini sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Nah, untuk kalimat yang sudah diperbaiki itu gini, jangan melaju kencang, di sini sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Nah, ini lebih baku dan enak dibaca gitu ya. Nah, satu lagi kita analisis lagi nih kesalahan EYD-nya dari spanduk ini. Jadi spanduk ini tuh bilang SMK Tunas Bangsa masuk SMK Tunas Bangsa cukup membayar 500.000 saja. Biaya tersebut sudah termasuk bla 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 bla. Silakan dibaca sendiri.
Nah, untuk analisis kesalahannya itu terletak pada kata RP. Nah, di kata RP itu kan ada titik ya. Nah, tidak penting banget kalau misalkan RP titik spasi jumlah nominal. Nah, itu salah. Harusnya ya RP spasi langsung kita sebutkan nominalnya. Misalkan 500.000 bisa pakai bisa pakai desimal atau enggak. Lalu yang kedua ada kata 500.000. Itu di belakangnya itu ada strip ya yang tidak digunakan. Jadi untuk perbaikannya ya cukup kita tulis saja biasa 500.000 bisa pakai desimal atau enggak. Lalu yang ketiga ada kata silahkan. Nah, kata silahkan ini penulisannya yang benar adalah silakan ya. Jadi tidak pakai H. Untuk kata silahkan itu tidak baku, yang benar itu adalah silakan. Menurut menurut KBBI ya ini, bukan menurut saya. Lalu kesalahan berikutnya adalah terletak pada kata jalan ya, jalan Sembuku nomor titik 12. Ini kurang tepat karena sebaiknya diberi tanda titik itu pada singkatan yang dan spasi setelah kata neo titik. Jadi perbaikannya adalah jalan titik spasi Sembuku spasi nomor titik spasi 12-nya gitu. Terus yang terakhir adalah kata dan di sini tuh menggunakan simbol ya. Simbol ampersand itu tidak dipakai dalam teks resmi bahasa Indonesia. Perbaikannya itu ya cukup kita tulis saja dengan kata dan ya, DAN. Ini untuk perbaikannya ya. Untuk perbaikannya saya bacakan SMK Tunas Bangsa. Pendaftaran di SMK Tunas Bangsa cukup membayar 500.000. Biaya tersebut sudah termasuk SPP, MOS, pendaftaran dan tata tertib sekolah. Silakan segera mendaftar SMK Tunas Bangsa bisa. Jalan Sembuku nomor 12 lalu ada teleponnya.